Mana yang kredit mana? Ini yang model pertama. Oh, yang kedua. Kenapa? Iya ya silakan. Terus kalau yang kedua, ini mencatatnya dia satu-satu. Maksudnya setiap transaksi. Jadi misalnya A ini kan bertambah, ketika B dia berkurang ya masuknya ke kredit. Tapi di sini langsung ada kredit ya Bu ya. kenapa? Debit kredit ya debit kredit. Iya iya. Di situ kredit Terus ini langsung ada saldonya. Jadi langsung berkurang kan awal 20 juta. Ketika dia berkurang 5 juta, saldonya ya langsung 15 juta. Terus kalau transaksi berikutnya berkurang lagi ya saldonya berkurang lagi. Kalau dia bertambah ya saldonya bertambah sampai akhir 14 tahun. Oke, ini cuma beda cara mencatatnya aja kok. Nah ini kan tadi sudah kita bahas kan saldo akun normal rumahnya di mana. Nah, sekarang saya tambahin. Tadi kan cuma aktiva, utang sama ekuitas. Sekarang ada prive. Prive itu rumahnya di mana? Prive itu kan mengurangi apa menambah modal? Mengurangi. Oke, prive itu kan mengurangi modal. Sedangkan modal itu tempatnya di mana? Kredit. Kredit. Berarti prive tempatnya di Kredit. ya di debit. Berarti prive tempatnya di debit karena dia mengurangi modal. Makanya ini saldo normalnya, maksudnya ini rumahnya. Jadi prive itu tempatnya di debit karena dia mengurangi modal. Paham ya? Terus kalau pendapatan sama beban, ini biasanya yang kebalik. Pendapatan itu akun normalnya di kredit. Karena dia kan akhirnya nanti bisa menambah modal. Kalau kita masuk dapat pendapatan itu nanti masuknya ke modal hitungannya. Makanya dia akun normalnya di kredit. Sedangkan kalau beban dia itu nanti bisa mengurangi modal, makanya akun normalnya di debit. Paham ya? Jadi pendapatan walaupun kita mendapatkan uang tapi bukan di debit karena itu berpengaruhnya ke modal. Karena modal kita bertambah, makanya pendapatan akun normalnya di kredit karena dia menambah modal. Sedangkan beban itu mengurangi modal, makanya akun normalnya di debit. Jadi jangan kebalik. Ini yang hati-hati. Dua ini kadang-kadang bingung terus kebalik. Kalau beban itu langsung bisa nggak rugi juga sih sebenarnya, hanya kayak biaya yang harus kita bayar. Pengeluaran. Pengeluarannya kita dapat barang ya. Enggak juga. Kayak misalnya beban gaji, itu kan membayar karyawan lah, kita dapat barang apa enggak lah. Iya kayak bayar listrik. Jadi itu beban. Nah, enggak tentu rugi Bu, karena apa? Karena kan biaya produksi gitu. Sama saja. Beda nanti itu beda hitungannya. Ini bukan biaya, ini cuma biaya operasional sehari-hari. Kalau masuk ini masih kita bahasnya biaya operasional sehari-hari, tapi nanti juga ada beban produksi kita bahas di modul berikutnya. Jadi sekarang jangan keluar dulu ya. Ini masih basicnya dulu. Kita lebih ya. Sekarang kita masih bahas basicnya dulu. Jadi kan karena beban tadi kita mengeluarkan itu mengurangi modal, tapi kalau kita bayar beban itu nggak tentu kita rugi. Karena apa? Karena tergantung pendapatan yang kita dapat berapa dulu. Kalau pendapatan yang kita dapat, walaupun kita mengeluarkan beban ya tetap aja kita untung, ya kan? Makanya beban belum tentu kita tergantung dari pendapatan yang kita terima berapa. Sampai sini ada mau ditanyakan? Jadi yang namanya laba nanti pendapatan dikurangi beban. Ya. Makanya itu laporan laba rugi isinya pendapatan sama beban. Paham ya? Yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tadi beban itu akun normalnya di debit apa kredit ya? Beban itu rumahnya di debit apa kredit? Debit apa kredit? Debit. Oke, beban itu tempatnya di debit. Karena beban mengurangi modal. Makanya dia tempatnya di debit.
berdasarkan pendapatan itu di kredit karena dia nanti masuknya menambah modal. Oke. Posting ini kayaknya nggak perlu, ini cuma angka-angkanya aja. Nah, ini daftar saldo. Perhatikan, daftar saldo itu kan tadi kan masing-masing akun kan ada saldo akhirnya berapa. Kayak tadi kas kan saldo akhirnya 14 juta sekian, ya toh. Terus kalau misalnya ada transaksi piutang juga saldo akhirnya berapa. Nah itu nanti masuknya semua saldo akhir masing-masing akun itu namanya daftar saldo atau trial balance. Jadi di sini kas itu saldo akhirnya misalnya bulan Maret itu 14 juta. Peralatan perlengkapan semua seperti itu. Ini saldo akhir masing-masing akun tadi. Lihat. Bedanya sama kan? Harus sama. Jadi dari akun-akun tadi terus ada saldo akhir dijadikan satu. Jadi dikumpulkan semua akun-akun tadi namanya daftar saldo. Jadi antara debit sama kredit harus seimbang juga. Sampai sini paham? Jadi ini daftar saldo habis akun-akun atau buku besar itu masuk ke daftar saldo. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini cuman kumpulan dari saldo akhir masing-masing akun. Tapi nyatetnya harus sesuai akun normalnya tempatnya di mana. Kalau pendapatan ya di kredit, beban ya di debit. Jadi catatnya sesuai rumah masing-masing. Ini untuk saldo akhir. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misalnya debit sama kredit nggak sama gimana? Berarti ada yang salah. Iya, berarti ada yang salah. Udah. Pokoknya kalau hasil akhirnya nggak balance, berarti ada yang salah cara hitungnya. Itu aja. Jadi perlu diruntut lagi. Makanya Ada yang korupsi. salah nih, salah makanya aku nanti tuh bahayanya di situ. Begitu ada salah satu, bawah semua nanti salah semua. Makanya harus kalau memang ada yang salah, tinggal diruntut aja yang mana yang kira-kira nggak tahu. Pokoknya pasti seimbang, nggak mungkin. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, udah ya. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ini kita masuk guna penyesuaian. Ini agak sedikit lebih bulat. Oke, nafas dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kita berhenti dulu 5 menit. Di review lagi. Jadi aku normalnya apa aja. Iya. Oh ya, masih ingat bedanya accrual basis sama cash basis nggak? Accrual basis sama cash basis. Apa bedanya? Asas tunai, cash basis. Kalau berapa? 2.3. Pada saat kas diterima. Nah kalau saat kas dikeluarkan, dicatat nggak? Ya pasti ada. Kenapa? Ya soalnya kalau cash basis itu transaksi dicatat berdasarkan kas keluar atau kas masuk. Nah kalau yang accrual basis itu dicatat berdasarkan apa? Berdasarkan apa kalau accrual basis? Accrual itu saat transaksi terjadi. Ya, saat transaksi terjadi. Walaupun ada kas atau nggak ada kas, semua yang namanya ada transaksi, pasti kita catat itu accrual basis. Dan kita, untuk akuntansi, nyatetnya semua berdasarkan accrual basis. Jadi cash basis itu sangat jarang digunakan saat ini. Jadi semua mengacu pada accrual basis. Jadi setiap kali ada transaksi, pasti kita catat. Itu accrual basis. Oke, jadi nanti kalau ada soal, kita mencatat berdasarkan apa? Jangan ada yang jawab cash basis. Accrual, semua accrual basis. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Masih bingung nggak? Ada yang bingung Mas Yan? Masih.